Perkenalkan, nama saya Bintang Pradana, NIM M05180. Saya akan mempresentasikan habit pertama, yaitu be proaktif atau jadilah orang yang proaktif. Menjadi proaktif bukan hanya berarti mengambil inisiatif, melainkan mengambil tanggung jawab yang besar terhadap hidup kita dan mengetahui bahwa perilaku kita diatur oleh pilihan sadar berdasarkan nilai-nilai kita dan bukan berdasarkan kondisi atau perasaan kita. Dalam hidupnya, orang proaktif berfokus pada apa yang bisa ia kelola. Contohnya pada diagram yang ada di layar. Contohnya yang ada dalam kendali itu atau bisa dikelola adalah emosi saya sendiri, pikiran saya sendiri, dan aksi saya sendiri. Sedangkan yang tidak ada dalam kendali saya adalah situasi di sekitar saya, pikiran orang-orang, dan aksi orang-orang. Proaktif sendiri merupakan lawan kata dari reaktif. Apa sih artinya itu? Orang proaktif bertindak terhadap situasi setelah berpikir dan menganalisa situasi. Sedangkan orang reaktif bertindak terhadap situasi tanpa memikirkan akibatnya. Jadi orang proaktif selalu memilih tindakan terbaik dalam setiap keadaan, karena dia menganalisa keadaan terlebih dahulu sebelum menentukan aksi dia apa. Terima kasih. Halo, nama saya Chandra Tangguh Pradipta dengan NIM M0518012. Pada kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari buku Seven Habits of Highly Effective People oleh Stephen Covey. Saya akan menjelaskan habit kedua, yaitu adalah begin with the end in mind. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, Stephen Covey meminta kita pada bukunya untuk membayangkan bagaimana jika kita bisa menghadiri pemakaman kita sendiri. Jika dalam pemakaman kita, pastinya akan dihadiri oleh orang-orang terdekat kita, keluarga, teman, rekan kerja, dan lain-lain. Nah, pada saat pemakaman kita, biasanya akan ada sesi di mana orang-orang terdekat kita akan menyampaikan sepatah dua patah kata mengenai kita. Seperti apa yang mereka kenang terhadap kita, lalu kesan-pesan mereka, dan lain-lain. Nah, Stephen Covey meminta kita untuk berpikir apa sih yang kita inginkan untuk dikatakan oleh orang-orang terdekat kita saat pemakaman kita, bagaimana kita ingin diingat oleh mereka, apa saja peran kita dalam hidup mereka, seperti itu. Nah, berdasarkan ilustrasi ini, Stephen Covey memberikan kita gambaran mengenai habit kedua ini, yaitu adalah begin with the end in mind, berfokus pada the end atau akhir. Lalu apa maksudnya dari begin with the end in mind? Jadi, begin with the end in mind itu adalah memulai dengan suatu pemahaman yang jelas akan tujuan kita. Jadi, sebelum kita melakukan sesuatu, pasti kita harus menentukan apa sih tujuan kita. Lalu, bagaimana cara untuk memulai dengan suatu akhir di pikiran kita? Yang harus kita lakukan tentunya adalah dengan membuat personal mission. Kita harus menantang diri kita untuk melakukan sesuatu misi yang harus kita penuhi. Personal mission ini berfokus terhadap 3 hal. Yang pertama adalah ingin jadi apa sih diri kita. Lalu yang kedua, apa sih hal-hal yang ingin kita lakukan untuk kedepannya. Dan yang ketiga, apa saja nilai-nilai yang mendasari kedua hal tersebut. Nah, sebelum kita membuat personal mission, kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu center atau pusat dari kehidupan kita. Untuk mengidentifikasi center dari kehidupan kita harus memahami 4 life support factors atau 4 faktor pendukung. Yang pertama adalah security atau keamanan, yang kedua adalah guidance atau petunjuk, yang ketiga wisdom atau kebijaksanaan, dan yang terakhir adalah power atau kekuasaan. Pada buku Stephen Covey ini dijelaskan beberapa center dari kehidupan kita. Ada spouse center, itu adalah
jika kehidupan kita berpusat pada pasangan kita, seperti pada suami atau istri. Lalu ada family center, jika kita berpusat pada keluarga. Lalu money center, berpusat kepada uang, work, itu berpusat pada pekerjaan kita. Possession itu lebih berpusat kepada kedudukan kita atau posisi kita. Lalu self-center itu berpusat pada diri kita sendiri. Nah, dari 4 life support factor ini, jika kita misalnya kita lihat ke dalam, misalnya adalah family center, kita berpusat kepada keluarga kita. Untuk security atau keamanan itu berasal dari dukungan dari keluarga, dan jika kita berhasil memenuhi harapan dari keluarga, itu security pada kita. Lalu untuk guidance atau petunjuk, itu berasal jika misalnya pengambilan keputusan, kita pasti akan memikirkan dampaknya kepada keluarga kita. Apakah ini akan berdampak baik atau buruk terhadap keluarga kita. Lalu wisdom atau kebijaksanaan. Pada orang yang berfamily center atau berpusat kepada keluarga, akan menafsirkan semua kehidupan dalam hal keluarga. Yang ini bisa menimbulkan pemahaman yang parsial. Lalu untuk power atau kekuasaan, tentunya untuk orang yang berpusat kepada keluarga, kekuasaannya akan dibatasi oleh tradisi yang ada di dalam keluarga. Lalu dari pusat-pusat yang sudah ditunjukkan sebelumnya, mana sih yang terbaik? Nah, ternyata dari yang disebutkan sebelumnya, yang terbaik tidak ada dalam pusat-pusat yang disebutkan tersebut, melainkan adalah principle center atau kehidupan yang berpusat pada prinsip. Kenapa principle center ini dapat dikatakan center yang terbaik? Karena jika pada center-center sebelumnya kita bisa berbeda-beda, bisa berubah-ubah untuk senternya. Misal pada suatu waktu kita akan berfokus pada pekerjaan, lalu waktu lainnya kita berfokus kepada keluarga atau pada uang, seperti itu. Jadi bisa berubah-ubah. Namun jika kita berfokus pada prinsip dan kita memegang prinsip kita ini dengan kuat, ini kita tidak akan berubah-ubah pusatnya. Bahkan hingga akhir hayat kita, jika kita tetap memegang kuat prinsip ini tidak akan berubah untuk pusat kehidupan kita. Nah, itu tadi penjelasan saya untuk habit kedua, yaitu begin with the end in mind. Untuk selanjutnya adalah pembahasan habit ketiga oleh teman saya. Terima kasih. Halo, saya Alwan, NIM M05180004. Di sini saya akan menjelaskan habit yang ketiga, yaitu put first thing first. Untuk mengelola diri kita secara efektif, kita harus mengutamakan hal-hal yang penting. Kita harus memiliki disiplin untuk memprioritaskan tindakan kita sehari-hari berdasarkan apa yang paling penting, bukan yang paling mendesak. Dalam kebiasaan sebelumnya, dibahas pentingnya menentukan nilai-nilai kita dan memahami apa yang ingin kita capai. Kebiasaan yang akan saya jelaskan adalah tentang benar-benar mengejar tujuan-tujuan ini dan melaksanakan prioritas kita setiap hari dari waktu ke waktu. Untuk menjaga disiplin dan fokus untuk tetap berada di jalur menuju tujuan kita perlu memiliki kemauan untuk melakukan sesuatu ketika tidak ingin melakukannya. Kita perlu bertindak sesuai dengan nilai-nilai kita daripada keinginan atau dorongan hati kita pada saat tertentu. Semua kegiatan ini dapat dikategorikan berdasarkan 2 faktor, yaitu mendesak dan penting, seperti time management matrix ini. Kita bereaksi terhadap hal-hal yang mendesak. Kita menghabiskan waktu kita untuk melakukan hal-hal yang tidak penting. Itu berarti kita mengabaikan kuadran kedua, yang sebenarnya paling krusial dari semuanya. Jika kita fokus pada kuadran pertama dan menghabiskan waktu kita untuk mengelola krisis dan masalah, hal itu akan semakin besar dan besar hingga menghabiskan waktu kita. Hal ini menyebabkan stres, kelelahan,
dan terus-menerus memadamkan semangat kita. Jika kita fokus pada kuadran 3, kita menghabiskan sebagian besar waktu kita untuk bereaksi terhadap hal-hal yang tampaknya mendesak, padahal kenyataannya adalah urgensi yang dirasakan didasarkan pada prioritas dan harapan orang lain. Ini mengarah pada fokus jangka pendek, perasaan di luar kendali, atau hubungan yang dangkal dan rusak. Jika kita fokus pada kuadran keempat, pada dasarnya kita menjalani kehidupan yang tidak bertanggung jawab. Hal ini sering menyebabkan dia pecat dari pekerjaan dan menjadi sangat tergantung pada orang lain. Kuadran 2 adalah jantung dari manajemen pribadi yang efektif. Ini berkaitan dengan hal-hal seperti membangun hubungan, perencanaan jangka panjang, olahraga, persiapan, semua hal yang kita tahu perlu kita lakukan, tetapi entah bagaimana jarang benar-benar dilakukan karena tidak terasa mendesak. Untuk memfokuskan waktu kita di kuadran 2, kita harus belajar bagaimana mengatakan tidak pada aktivitas lain yang terkadang tampaknya mendesak. Kita juga harus bisa mengalokasikan waktu secara efektif. Kemudian beberapa cara untuk melatih habit ini adalah yang pertama, mengidentifikasi aktivitas kuadran 2 yang selama ini Anda abaikan. Kemudian camkan dan berkomitmen untuk menerapkannya. Kedua, membuat matriks manajemen waktu Anda sendiri. Yang ketiga, perkirakan berapa banyak waktu yang Anda habiskan di setiap kuadran. Kemudian, catat waktu Anda selama 3 hari. Seberapa akurat perkiraan Anda? Berapa banyak waktu yang Anda habiskan di kuadran kedua, yaitu kuadran yang terpenting. Hasil dari observasi ini akan Anda gunakan untuk bahan evaluasi dan refleksi diri Anda. Sekian penjelasan dari habit yang ketiga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Halo, saya Muhammad Faisyul Haq, NIM M05180035. Di sini saya akan menjelaskan mengenai habit yang keenam, yaitu synergize atau bersinergi. Apa itu sinergi? Sebagai individu, sebagai seorang manusia, kita pasti membutuhkan orang lain. Misalnya, jika sendirian, saya mengerjakan sesuatu dalam waktu katakanlah 3 hari. Tetapi, jika berdua dengan orang lain, bisa selesai dalam 1,5 hari. Dan jika bertiga, bisa sehari atau bahkan kurang dari sehari. Itulah yang namanya sinergi. Kita menggabungkan kekuatan, menggabungkan kemampuan. Misalnya yang lain lagi, saya ingin melakukan sesuatu. Tetapi kalau sendiri, saya belum mampu pada skill tertentu yang saya belum punya. Jika saya berpartner dengan teman saya, rekan saya, orang lain, itu menjadi dimungkinkan gara-gara dia memiliki kemampuan yang saya belum memiliki, dan orang tersebut pun memilikinya. Atau ada sesuatu yang dia tidak punya, yang dia tidak mampu lakukan, tetapi saya mampu melakukannya. Maka, sebagai orang yang efektif, ketika kita keluar bertemu dengan orang lain, rekan kerja kita, keluarga kita, pasangan kita, termasuk orang-orang yang baru kita kenal, terpikirkan dalam situasi seperti apa ya saya dapat bersinergi dengan mereka, menggabungkan kekuatan, menyatukan kekuatan tersebut, sehingga yang tadinya masing-masing kita tidak bisa melakukan yang terbaik karena ada hal-hal yang kurang kita miliki, sekarang dengan bersinergi, menyatukannya, kita bisa melakukan hal tersebut. Itulah habit yang keenam, yaitu synergize atau bersinergi. Bagaimana kita bersinergi dengan orang lain, menggabungkan hal-hal yang positif yang kita miliki untuk kebaikan bersama. Jadi, ketika kita sudah berhasil membereskan urusan individual, kita menjadi pribadi yang dari dependence ke independence. Sekarang setelah kita mengerjakan 3 habit berikutnya, mulai dari think win-win, mencoba memahami orang lain terlebih dahulu sebelum kita dipahami, dan bersinergi, maka kita akan menang secara publik. Kita akan bergeser dari yang sudah independence menjadi interdependence, yaitu saling ketergantungan dengan orang lain, saling menguatkan. Jadi, kita tidak hanya mengandalkan kemampuan efektif sebagai individu, tetapi kita juga memanfaatkan dan menyatukan dengan kemampuan orang lain sebagai individu, sehingga dampaknya akan lebih besar lagi. Selanjutnya,
saya akan menjelaskan mengenai habit keempat, yakni think win-win. Apa itu think win-win? Jadi think win-win ini merupakan aspek penting supaya pihak atau orang yang melakukan interaksi kepada orang lain terhadap suatu persoalan itu dapat mencapai benefit yang terbaik untuk keduanya. Jadi, terdapat 6 paradigma yang manusia itu biasanya lakukan atau pikirkan yang terjadi. Jadi, ada win-win, win-lose, lose-win, lose-lose, win, dan yang terakhir win-win or no deal. Jadi, tujuan dari interaksi itu akan sangat lebih baik ketika kedua belah pihak menang, karena akan di jangka panjang akan lebih baik karena mereka merasa saling diuntungkan satu sama lain. Sementara jika tidak seperti itu, kemungkinan kerjasama yang mereka jalin atau interaksi yang mereka jalin itu berpotensi mengakibatkan hubungan tersebut tidak dapat berlangsung dalam jangka panjang. Namun apabila win-win situation atau kondisi win-win itu tadi tidak dapat tercapai, akan lebih baik jika tidak perlu ada deal sekalian. Jadi karena ketika tidak ada deal ini akan membuka ruang untuk terjadinya pertukaran pikiran. Kenapa? Pertukaran pikiran secara terbuka karena mereka akan berusaha untuk mencapai atau berusaha mengungkapkan dengan sebaik mungkin apa yang menjadi kendala mereka atau menjadi kendala pihak lain atau mungkin pihak kita juga. Kenapa agreement atau kesepakatan itu tidak dapat tercapai. Jadi terdapat faktor-faktor untuk mencapai win-win situation ini, yakni faktor kedewasaan yang mencakup consideration dan courage. Jadi consideration berarti bagaimana cara kita atau pihak lain itu menyampaikan ide dengan matang supaya masalah tersebut itu dapat diselesaikan dengan baik. Lalu yang kedua, faktor yang tidak kalah penting adalah courage. Courage berarti keberanian dalam mengungkapkan pendapat supaya apa yang telah dipertimbangkan matang-matang tadi dapat diartikulasikan dengan baik. Kemudian ada faktor lain, yakni abundance mentality, bukan scarcity mentality. Apa itu abundance mentality? Abundance mentality merupakan pemikiran bahwa terdapat banyak opsi untuk semuanya. Jadi scarcity mentality itu justru memikirkan hanya jika saya kalah, Anda menang, atau sebaliknya. Hal ini penting karena ketika kita berpikir zero sum game atau berpikir dengan mentalitas scarcity ini, kita hanya mempersempit opsi yang dapat kita miliki untuk mencapai tujuan, yakni win-win situation. Kemudian jadi kurang lebih itu. Jadi ini ada quote dari buku Stephen Covey, yakni win-win is a belief in the third alternative. It's not your way or my way. It's a better way. It's a higher way. Terima kasih. Nama saya Anissa Kotrun Ferusidah, NIM M05180006. Di sini saya akan menjelaskan tentang habit kelima, yaitu seek first to understand, then to be understood. Yang berarti
mencoba untuk memahami, lalu untuk dipahami. Yang utama dari habit ini adalah empathic communication. Jadi komunikasi berdasarkan empati. Nah, selama ini kita tuh sudah belajar tentang bagaimana cara menulis, bagaimana cara membaca, bagaimana cara berbicara, tapi apakah kita sudah belajar bagaimana cara mendengarkan? Nah, sedangkan mendengarkan itu sendiri ada beberapa tipe. Level 1 adalah ignoring atau mengabaikan. Jadi ketika ada orang yang berbicara, kita hanya mendengarkan namun tidak menganggap, atau istilahnya keluar dari telinga kanan keluar ke telinga kiri. Kemudian level kedua adalah pretending, berpura-pura kita mendengarkan. Jadi ketika ada orang lain sedang menjelaskan sesuatu, kita hanya merespon, oh iya, oh bener banget tuh, hanya begitu saja. Jadi kita hanya pretending to listen to the other people. Lalu level ketiga adalah selective listening, yaitu kita mendengarkan hanya beberapa poin-poin tertentu saja. Di sini kesalahan fatalnya adalah kita tidak bisa memahami isi dari pembicaraan secara penuh karena kita memilah-milah yang mau didengarkan saja. Kemudian level keempat adalah attentive listening. Attentive listening ini mendengarkan secara keseluruhan. Namun hanya atentif saja, hanya kita mendengarkan dari aspek auditory saja. Jadi kita memahami isinya, namun kita tidak berempati dengan apa yang dibicarakan oleh orang lain. Sedangkan level tertinggi adalah empathic listening, itu kita mendengarkan, memahami, sekaligus berempati dengan isi dari pembicaraan itu. Ini adalah hal yang jarang sekali dilakukan oleh orang-orang dan merupakan salah satu pilar utama dari habit baik yang perlu kita terapkan. Nah, kemudian ada selanjutnya adalah istilah autobiographical responses. Autobiografi itu seperti pengalaman kita, hal-hal yang telah kita lalui selama hidup. Nah, autobiographical responses dalam sebuah pembicaraan itu ada beberapa jenis. Yang kurang baik adalah contohnya ketika ada seseorang menceritakan dia telah melakukan suatu kesalahan, respon kita adalah, nah sudah aku bilang kan. Nah, itu bukan respon yang baik untuk orang lain karena dia itu menceritakan itu tujuannya adalah untuk melihat kita berempati dan memberikan mungkin sebuah solusi dari permasalahan yang dia bicarakan. Kemudian contoh lainnya adalah ketika orang lain sedang menceritakan permasalahannya, kita justru menceritakan tentang masa lalu kita. Oh, kalau aku dulu kayak gini, aku tuh susah dulu, lebih susah daripada kamu, kayak gitu. Itu bukan suatu respon yang baik, bukan merupakan autobiographical response yang baik ke orang lain, karena kita hanya membuka autobiographical response kita, namun orang lain tidak mencoba memahami autobiographical kita. Nah, kemudian contoh yang baik adalah misalnya orang lain tadi menceritakan permasalahan kepada kita, lalu kita mencoba untuk berempati, untuk memahami, kita merespon dengan oh begitu ya. Lalu misalnya kita bertanya, kamu butuh penyelesaian seperti apa, pendekatannya dari mana. Nah, kemudian dia mungkin akan engage, akan tertarik untuk bertanya kepada kita, kalau kamu dulu pernah nggak kayak gini. Nah, itu dia membuka
membuka penerimaan dia terhadap autobiographical kita. Saat itu baru kita bisa menceritakan, kalau aku dulu seperti ini, mungkin kamu tidak sama, tapi bisa dicoba penyelesaian yang sama. Jadi kita perlu untuk memberikan autobiographical response yang baik, yang cocok untuk dalam berbagai jenis komunikasi. Nah, kemudian understanding and perception. Understanding adalah pemahaman dan perception itu adalah persepsi. Persepsi dari setiap orang itu berbeda-beda, dan persepsi yang berbeda-beda itu bisa mengarahkan kepada suatu miscommunication, misunderstanding, sehingga kedua hal ini sangat berkaitan erat. Nah, sebelum ini tadi judul dari habit kelima ini adalah seek first to be understanding, then to be understood. Tadi setelah kita berhasil untuk memahami orang lain, untuk berempati dengan orang lain, yang langkah selanjutnya adalah bagaimana cara orang lain itu mampu memahami kita, to be understood, agar kita dapat dipahami. Ada 3 filosofi dari Yunani, yaitu ethos, pathos, logos. Kalau dalam habit ini adalah your character, your relationship, your presentation. Jadi orang lain itu untuk memahami kita akan melihat karakter kita seperti apa, kemudian melihat relationship kita dengan orang tersebut, apakah hubungan kita baik atau tidak dengan orang tersebut. Kemudian yang terakhir adalah your presentation, bagaimana cara kita mengekspresikan, misalnya kalau tadi orang lain menceritakan masalah kepada kita, maka bagaimana cara kita mengekspresikan respons atau ketika kita memberikan sebuah solusi kepada orang lain. Ini adalah satu paket ya, jadi seek first to be understanding, then to be understood. Jadi harus dua arah, kita memahami orang lain lebih dahulu, lalu bagaimana cara orang lain itu dapat memahami kita. Nah, kemudian selanjutnya adalah one on one. Jadi komunikasi yang paling baik itu sebenarnya adalah one on one, atau dari mata ke mata, dari satu orang antara dua orang, karena pembicaraan antara dua orang itu akan lebih luas, atau orang lain itu akan lebih nyaman ketika kita berbicara hanya berdua. Perkenalkan, saya Kevin Ismail dan saya akan menceritakan secara singkat tentang habit ke-7 atau sharpen the saw, yang artinya mengasah gergaji. Stephen Covey menggambarkan habit atau kebiasaan ini dengan seseorang yang sedang menggergaji suatu pohon. Orang ini sudah berusaha selama beberapa jam untuk menebang pohon tersebut, namun tanpa ada kemajuan yang berarti, hanya mendatangkan lelah dan hampir membuat orang tersebut putus asa. Ketika ada seorang teman yang datang dan bertanya kenapa dia tidak berhenti sejenak untuk mengasah lagi gergaji yang ia gunakan untuk memotong tadi, orang yang tadi menjawab atau menanggapi bahwa kegiatan menajamkan gergaji tersebut hanya akan membuang-buang waktu ia saja, di mana waktu yang ia buang tersebut dapat dia gunakan untuk menebang pohon tadi. Mungkin contoh tersebut terdengar sepele di telinga kita, namun pada kenyataannya itulah yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari kita. Seperti yang kita ingat, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, ada 4 kuadran kategori aktivitas atau kegiatan, dan sharpen the saw inilah yang merupakan implementasi sebenarnya dari aktivitas kuadran 2, yaitu aktivitas yang penting namun tidak mendesak. Aktivitas di kuadran inilah yang sering kita abaikan, hingga akhirnya keabaian kita terhadap aktivitas tersebut yang akan mendatangkan kepentingan-kepentingan lain yang akhirnya mendesak bagi kita. Seperti contoh adalah olahraga secara rutin dan konsisten. Yang kita tahu, olahraga merupakan kegiatan yang penting namun tidak mendesak. Jelas saja jika kita melakukan olahraga secara rutin dan konsisten, maka akan mendatangkan benefit yang banyak bagi kita.
Namun apabila kita mengabaikan aktivitas olahraga ini, niscaya suatu hari kita akan kerepotan sendiri dengan masalah kesehatan yang muncul pada diri kita, pada tubuh kita, yang akhirnya tidak bisa kita abaikan lagi, sehingga pada akhirnya mendatangkan masalah dari kuadran 1 dalam kehidupan sehari-hari kita. Olahraga hanyalah satu contoh dari suatu aspek yang perlu kita asah. Aspek-aspek lain yang perlu kita asah tadi adalah physical, spiritual, mental, dan social. Kita sendirilah sang instrumen yang harus kita asah ibarat gergaji pada cerita tadi. Mengimplementasikan kebiasaan ini juga akan mengembangkan 6 habit atau kebiasaan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi. Halo, aku Aziz Dava Putra dengan NIM M05180008. Sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan dari buku 7 Habits of Highly Effective People karangan Stephen Covey. Di sini saya bagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama, habit pertama itu be proactive. Kita harus menjadi orang yang proaktif. Lalu habit kedua ada begin with the end in mind. Bagaimana kita melakukan segala sesuatu itu berdasarkan hasil akhirnya, dengan melihat hasil akhirnya. Lalu ada habit ketiga yaitu first thing first. Kita harus mampu membagi-bagi masalah dari yang mendesak, tidak mendesak, yang penting dan tidak penting. Jika kita mampu menguasai ketiga habit pertama ini, maka kita akan meraih private victory. Kita akan naik tingkat dari dependence, di mana bergantung dengan orang lain, ke independence, mandiri. Untuk bagian kedua ada habit think win-win. Bagaimana kita harus berpikir menang dan menang, bukan menang dan kalah. Lalu ada habit seek first to understand then to be understood. Bagaimana kita harus orang efektif itu harus harus memahami orang lain terlebih dahulu sebelum meminta orang lain paham terhadap kita. Lalu ada habit synergize, bagaimana kita mampu bersinergi dengan orang lain. Jika kita mampu menguasai 3 habit ini, kita akan meraih public victory. Kita akan naik tingkat lagi dari independence, mandiri, ke interdependence. Interdependence itu kayak saling bergantung yang saling menguatkan. Nah, untuk habit ketujuh sendiri, habit ketujuh itu lebih kayak merangkum ke-6 habit sebelumnya. Sharpen the saw, kita harus untuk menjalankan 6 habit sebelumnya itu tentu bukan hal yang mudah ya. Kita harus mengasah gergaji kita agar tetap tajam, baik dari sisi fisik, spiritual maupun mental kita, agar mampu secara konsisten menjalankan habit-habit sebelumnya. Nah, mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.